Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu kelima di mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Nama saya Fikri Aulia. Hari ini kita akan memasuki topik yang sangat fundamental di dunia high performance computing. Apa itu? Kita sebut sebagai MPI atau Machine Passing Interface. Kalau minggu lalu, OpenMP adalah tentang memparalelkan program dalam satu mesin. Nah, sekarang kita akan bahas MPI, yaitu adalah tentang memparalelkan program di banyak mesin sekaligus. Nah, superkomputer yang digunakan NASA untuk simulasi pesawat luar angkasa, sistem prediksi cuaca yang dijalankan di BMKG, klaster penelitian di universitas top dunia, hampir semuanya menggunakan MPI di bawah kap mesinnya. Nah, hari ini kita akan belajar pondasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Peta perjalanan hari ini ada 4 bagian. Bagian pertama adalah tentang pengantar MPI. Apa itu? Yaitu model SPMD, Single Process Multiple Data, dan sejarah. Kedua, kita akan membahas bagaimana inisialisasi dan finalisasi merupakan fondasi dari setiap program MPI, yaitu berupa MPI init, communication, MPI finalize, sama MPI wait time. Dan ketiga, kita akan bahas komunikasi point to point menggunakan MPI send, MPI receive, blocking, non-blocking, dan masalah deadlock yang wajib dipahami. Dan keempat, kita akan bahas komunikasi kolektif, yaitu MPI broadcast, MPI redash, MPI gather, sama MPI scatter. Nah, ini operasi yang paling sering digunakan di HPC nih. Apakah kalian sudah siap untuk kuliah hari ini? Mari kita mulai. So, apa itu MPI? MPI adalah standar untuk pemrograman paralel berbasis message passing, di mana perhatikan kata standar ini. Berarti ini bukan software ya, bukan library yang spesifik, tapi sebuah spesifikasi yang mendeskripsikan bagaimana fungsi-fungsi komunikasi harus diperlakukan. Nah, implementasinya bisa bermacam-macam. Bisa kita gunakan OpenMPI namanya, atau menggunakan software MPI CH namanya, atau ada lagi yang dibikin oleh Intel namanya Intel MPI. Tapi kode yang kalian tulis dengan satu implementasi bisa dijalankan di implementasi lain tanpa ada perubahan. Nah, itulah kekuatan standar ya. Jadi ini standar ya, bukan sebuah program. Nah, ada beberapa faktor kunci dalam MPI ini. Pertama, MPI ini dikembangkan oleh MPI Forum sejak tahun 1994 dan sudah lebih dari 30 tahun, sangat mature dan battle tested di productive environment yang paling demanding malah. Dan sifatnya adalah portable antar arsitektur sehingga dia bisa berjalan di laptop dengan 4 core, bahkan di cluster yang 1000 node sampai superkomputer dengan ratusan ribu prosesor. Nah, MPI ini dia mendukung C, C++, Fortran, dan bahasa yang dominan di scientific computing. Dan karakteristik yang paling membedakan MPI dan OpenMP adalah dia tidak ada share memori global, di mana setiap proses dia punya memori private sendiri. Komunikasi harus dilakukan secara eksplisit, tidak ada yang otomatis. Nah, analogi terbaiknya, OpenMP ini seperti tim yang bekerja di satu kantor bersama-sama nih. Nah, bisa langsung kok ambil dokumennya di meja yang ada di rekan kerja lain. Sementara kalau MPI dia seperti tim yang bekerja di kantor yang berbeda-beda, di kota yang berbeda. Nah, untuk berbagai dokumen harus dikirimkan via email atau kurir secara eksplisit. Lebih ribet? Ya, tapi jauh lebih scalable.
karena tidak ada batasan fisik berapa kantor yang bisa ditambahkan. Kemudian kita masuk ke frame keempat, yaitu apa itu MPI, ya, part ketiga ya. Ya, itu adalah di mana MPI ini adalah arsitektur terdistribusi. Nah, kalau kalian lihat gambar di sebelah kiri ada distribute machine arsitektur. Ada beberapa node di atas. Nah, masing-masing punya prosesor. Ada 4 node di sini ya. Masing-masing punya prosesor, punya cache sendiri, punya memori sendiri, dan punya I/O sendiri. Semua node dia terhubung melalui satu lapisan di bawah, yaitu interconnected network ya, atau jaringan komputer. Dan inilah hardware yang ditargetkan MPI. Setiap prosesor itu dia punya memori sendiri. Tidak ada satu prosesor yang bisa langsung membaca dari atau menulis ke prosesor lain. Satu-satunya cara berkomunikasi adalah melalui jaringan interkoneksi. Dan disinilah MPI berperan menyediakan abstraksi yang nyaman di atas komunikasi jaringan yang sebenarnya sangat kompleks. Oke, kalian sudah familiar belum dengan konsep cluster computing? Pernah dengar istilah seperti server farm atau data center atau mungkin distributed system? Nah, mostly kita akan menggunakan konsep yang sama di MPI ini. Oke, sebelum kita masuk ke kode, ada beberapa konsep fundamental yang harus dipahami dulu, yaitu single SPMD atau single program multiple data. Ini adalah model eksekusi yang digunakan hampir di semua program MPI. Jadi, ide dasarnya sangat elegan. Satu kode sumber yang sama dijalankan oleh semua proses secara bersama-sama. Tapi setiap proses punya rank yang berbeda dan menggunakan rank itu untuk menentukan tugas apa yang harus mereka kerjakan. Bayangkan sebuah resep masakan yang bisa dieksekusi oleh banyak orang sekaligus. Nah, semua orang membaca resep yang sama, tapi resep itu ada instruksinya. Seperti kalau kamu save nomor 1, potong sayuran. Kalau kamu save nomor 2, rebus air. Kalau kamu save nomor 3, siapkan bumbu. Nah, semua orang membaca resep yang sama, tapi melakukan tugas yang berbeda-beda berdasarkan nomor mereka. Nah, itulah SPMD atau Single Program Multiple Data. Kalau kalian perhatikan di gambar ini adalah struktur dasar dari SPMD yang ada di OpenMP. Nah, di atas kita ini adalah menggunakan bahasa pemrograman C ya. Perhatikan, satu file kode yang sama ini akan dijalankan di semua node di beberapa komputer sekaligus. Nah, di sini kita ada if. Jika if ranknya sama dengan 0, maka kita bisa membuat proses 0 itu membuat node 0 itu berlaku berbeda dari proses yang lain. Nah, jadi ini kita tidak lagi berpikir tentang thread ya, tapi kita berpikir tentang proses nih. Proses yang ada di lebih dari satu komputer. Nah, ini adalah pattern yang akan kita gunakan hampir di setiap program OpenMP nih. Ada satu rank atau rank 0 yang biasanya bersifat sebagai master process task. Seperti itu. Nah, MPI ini dia muncul tahun 1994. Dia memberikan fondasi dasar, komunikasi point to point, dan kolektif. Kemudian di tahun 1998, kita menambahkan parallel I/O dan dynamic processing creation. Kemudian di tahun 2012, kita menambahkan non-blocking kolektif, neighborhood kolektif, sama fitur yang sangat penting ya untuk algoritma modern. Kemudian tahun 2021 nih, yang paling dekat, kita mendukung large count untuk big data, nah, dengan menggunakan persistent kolektif.
Nah, 4 implementasi paling populer yang perlu kalian tahu. Nah, OpenMPI ini adalah open source yang paling populer yang bisa kita jalankan di cluster Linux. Sementara MPI-CH itu masih open source, tapi sering digunakan sebagai basis implementasi lain. Sementara satu lagi kalau Intel MPI itu dioptimalkan untuk hardware Intel, maka dia akan populer di HPC yang sifatnya enterprise. Yang berbayar dia merupakan proyek yang langsung ditangani oleh Intel. Nah, yang terakhir ada namanya Microsoft MPI. Ini untuk cluster dengan server-server Windows biasanya. Nah, dalam praktikum kita akan menggunakan OpenMP atau MPI-CH. Nah, keduanya tersedia secara gratis dan mudah diinstal. Sekarang mari kita masuk ke kode MPI yang sebenarnya nih. Nah, ini bentuknya kurang lebih setiap program dia akan dimulai dengan satu fungsi wajib, yaitu API init, dan di dalamnya ada argumen sama argumen lagi. Nah, ini adalah kode dasar dari MPI itu. Nah, setelah itu barulah ada codingan yang akan dikerjakan oleh masing-masing proses, terakhir ditutup oleh MPI finalize. Dan ingat harus menyertakan preamble MPI.h di atasnya ya. Nah, MPI init ini melakukan banyak hal di balik layar. Dia akan menginisialisasikan komunikasi runtime, mengalokasikan buffer internal, dan membangun koneksi antar proses. Ada aturan wajib yang harus dipanggil. Aturan wajibnya pertama, dia harus dipanggil sebelum fungsi MPI lainnya. Hanya boleh dipanggil satu kali per proses, dan semua proses harus memanggilnya. Ada juga versi yang lebih canggih untuk program yang menggabungkan dengan thread, yaitu MPI init thread. Nah, ini kita bisa menggabungkan MPI dengan mode multi-threading yang ada di OpenMP nih. Nah, di sini ada 4 level thread support yang bisa kita gunakan. Dari yang paling sederhana, yaitu MPI thread single, sampai dengan MPI yang paling lengkap adalah MPI thread multiple. Nah, yang mengizinkan semua thread memanggil MPI secara bersama-sama. Nah, untuk program MPI murni tanpa menggunakan OpenMP, MPI init biasanya sudah cukup. Yang paling atas ini, biasanya sudah cukup nih, yang MPI murni tanpa menggunakan OpenMP. Nah, untuk best practice-nya, maka selalu perhatikan bahwa selalu periksa return value dari setiap function. Gunakan MPI initThread untuk thread save code, dan pastikan argumen C dan argumen V itu valid. Error handling, pastikan menggunakan MPI abort jika perlu. Selanjutnya kita bahas dua konsep yang sangat fundamental dalam MPI, yaitu communication sama rank. Nah, communication adalah grup proses yang bisa saling berkomunikasi. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kanan ini ya, bahwa masing-masing proses itu bisa berkomunikasi dalam sebuah grup. MPI ComWord adalah communication default yang sudah ada. Dia mencakup semua proses yang dijalankan. Kalian juga bisa membuat communication custom untuk mengisolasi komunikasi ke subset proses tertentu. Tapi untuk pemula, MPI ComWord biasanya sudah lebih dari cukup. Kemudian yang kedua adalah rank. Rank ini adalah nomor identitas unik dari setiap proses dalam sebuah komunikator. Biasanya dimulai dari 0 hingga sampai ke total proses ke berapa. Nah, dalam dua fungsi yang akan kita gunakan di setiap program MPI itu adalah communication ComWord sama MPI ComRank sama MPI ComSize. Kalau kalian lihat di program ini, kita akan menginisiasi dua buah variabel yang untuk menyimpan masing-masing milik proses itu, yaitu rank sama size. Kemudian kita gunakan MPI com_rank
untuk mendapatkan ID dari proses ini. Fungsi kedua adalah kita gunakan untuk mendapatkan jumlah proses, yaitu MPI com_size. Nah, setelah itu barulah kita coba printkan di sini untuk mengetahui agar setiap proses itu memprint nomor ranknya dan ukurannya berapa. Nah, kalau kita jalankan program ini dengan menggunakan 4 proses, kalian akan lihat 4 baris output. Nah, dalam urutan yang mungkin berbeda setiap kali kita running. Karena setiap proses kan berjalan secara bersamaan dengan metode paralel. Nah, dengan rank kalian bisa membuat proses berperilaku berbeda. Nah, kalau kalian lihat di program ini, di sini kita mencek kalau misalnya rank dia adalah 0, maka kita akan suruh proses itu untuk memprint bahwa dia memprint I am the master gitu ya. Tapi kalau selain 0, maka kita suruh dia memprint I am a worker. Proses dengan rank 0 biasanya disebut sebagai root process atau master. Biasanya dia bertanggung jawab untuk koordinasi, input-output, dan mengumpulkan hasil akhir. Selanjutnya kita bahas finalisasi dari sebuah program MPI atau kita sebut sebagai MPI final. Nah, setiap program di MPI harus diakhiri dengan menggunakan MPI finalize, MPI final_finalize. Fungsi ini dia digunakan untuk membersihkan semua resource MPI. Kemudian dia menutup koneksi komunikasi dan membebaskan buffer internal biasanya. Nah, aturan pentingnya adalah tidak boleh ada panggilan MPI setelah MPI finalize, di mana MPI finalize ini harus dipanggil oleh seluruh proses dan semua komunikasi harus sudah selesai sebelum dipanggil. Nah, kalau ada error kritis misalnya yang harus menghentikan semua proses, maka gunakanlah MPI abort. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita akan mengecekkan misalnya ada terjadi sebuah kondisi error misalnya. Kalau benar, maka kita printkan perintah errornya adalah error di proses ke rank berapa gitu. Dan kita panggil ininya fungsinya MPI abort. Ini apanya? Nama komunikasinya. Kalau kita memanggil seluruh proses, maka gunakan MPI combort. Tapi kalau kalian sudah bikin pengelompokan untuk komunikasi proses, maka silakan panggil apa nama komunikasinya, kemudian tambah dengan error code-nya. Nah, MPI abort dia akan menghentikan semua proses dalam komunikator, bukan hanya proses yang memanggilnya saja. Dan satu lagi fungsi yang sangat berguna untuk benchmarking yaitu fungsi MPI wait time. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur waktu nih. Nah, kalau kalian lihat contoh di sebelah ya, di sini kita mulai dengan double start. Ini untuk memulai perhitungan waktunya. Ini contohnya ada proses komputasi di sini yang banyak gitu. Kemudian setelah selesai proses komputasinya, maka tambahkan dengan end MPI wait time juga. Ini akan menghitung kapan akhirnya sebuah perhitungan itu. Nah, MPI wait time itu akan mengembalikan wall clock time dalam detik dengan presisi tinggi. Berbeda dengan clock yang ada di standar C yang mengukur CPU time. MPI_wait time mengukur waktu yang nyata yang berlalu. Tips timingnya adalah panggil MPI barrier sebelum start timing. Masih ingat fungsi MPI barrier? Yaitu menunggu semua proses selesai gitu ya. Untuk memastikan semua proses mulai dari titik yang sama dan print hasil hanya dari rank 0. Kemudian setelah itu baru kita lihat template MPI lengkap yang bisa kalian jadikan starting point untuk memulai semua program MPI. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita mulai dari include MPI dulu. Kemudian ada ini library untuk input output dari C. Ada main programnya. Setelah itu baru kita gunakan MPI init ya. Nah, ini untuk mengambil argumennya. Ini untuk menentukan rank size-nya sama size-nya kita panggil MPI com rank.
sama MPI COMSIZE ini akan dikerjakan oleh semua proses. Barulah kita mulai dengan MPI wait time untuk menghitung awal dari semua proses berjalan. Baru di sini kita isikan operasinya, apa itu operasi yang akan kita dioperasikan di situ, misalnya perhitungan matriks misalnya, atau perhitungan Fibonacci misalnya. Nah, setelah semua selesai, maka di akhir operasi kita tambahkan MPI wait time dikurang start ini untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk selesai program itu. Nah, barulah kita printkan hasilnya, baru kita tutup dengan finalize. Nah, silakan simpan template ini. Ini pasti akan kalian menggunakannya sangat sering nih untuk program tugas-tugas yang menggunakan MPI. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari MPI, yaitu komunikasi. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu, yaitu komunikasi point to point. Anggaplah kita sekarang ada dua proses yang ingin berkomunikasi. Nah, satu proses dia akan mengirim data ke proses lain secara langsung seperti ini. Nah, fungsi pertama yang kita bahas adalah fungsi MPI send, yaitu fungsi untuk mengirim pesan. Nah, bentuknya seperti ini, sintaknya MPI send, kemudian koma, buka kurung, ya ini buffernya tempat menyimpan menyimpan hasil data yang diterimanya. Count ini jumlah elemen data yang dikirim, berapa buah elemen data yang dikirim. Kemudian data type ini tipe datanya, ini tipe data khusus ya, tipe data khusus yang kita gunakan di MPI. Biasanya ada MPI integer, MPI double, atau MPI float, atau MPI char, dan banyak lagi. Kemudian destination ini adalah tujuan dari prosesnya, proses keberapa mau kita kirim seperti itu. Biasanya kita mengirim ke proses 0 ya, karena proses 0 adalah proses master yang bertugas mengumpulkan semua data. Kemudian tag. Nah, tag ini adalah semacam label untuk pesan nih. Berguna ketika ada banyak pesan berbeda antara dua proses. Nah, sender sama receive harus sepakat menggunakan tag yang sama. Terakhir baru communication-nya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan satu komunikasi global, itu kita gunakan MPI communication word. Nah, kata blocking dalam MPI send ini artinya adalah fungsi ini tidak akan tidak akan selesai gitu sampai buffer yang digunakan itu aman untuk dimodifikasi lagi. Nah, bukan berarti data sudah diterima oleh penerima, tapi minimal data sudah di-copy ke buffer internal MPI seperti itu. Nah, fungsi kedua adalah MPI receive, yaitu ada mengirim, ada menerima. Nah, biasanya yang mengirim adalah proses rank ke 1, 2, dan 3. Nah, yang menerima biasanya adalah proses rank 0 gitu ya. Nah, ini adalah pasangan dari MPI send, yaitu MPI receive. Nah, formatnya seperti ini, sintaknya MPI underscore receive, buka kurung, buffernya, kemudian jumlah datanya, mirip dengan MPI send tadi ya, tipe datanya, sumbernya, sama tagnya, sama comnya, communicationnya, terakhir baru status. Nah, status ini, inilah yang berbeda dengan MPI send. Nah, di MPI di status ini kita bisa menentukan pesan apa saja yang diterima oleh si proses ini, atau menerima pesan dari pesan apa saja seperti itu. Nah, untuk status ini bisa kita isi MPI any source, artinya terima dari siapa saja, atau MPI any tag, atau terima tag apa saja. Nah, dan status ini berisi informasi dari pengirim biasanya dan berapa panjangnya. Dan MPI receive ini dia juga blocking, artinya adalah proses akan menunggu sampai ada pesan yang cocok datang. Proses tidak bisa melanjutkan sebelum pesan diterima. Contoh sederhananya seperti ini. Nih, di sini kita punya dua buah proses yang mengirim data ya. Ada proses 0, ada proses 1. Proses 0 sebagai master, proses 1 sebagai slave atau sebagai workernya. Nah, di program ini
Kita lihat sama-sama di sini kita ada data. Data ini adalah berisi rank dikali 100, artinya untuk rank master datanya adalah 0, dan buffer ini untuk tempat menaruh dari sisi tempat menaruh hasil yang diterimanya. Kemudian ada variabel MPI status untuk menyimpan statusnya nih. Nah, jika si proses yang menjalankan program ini dia memiliki proses 0, artinya dia akan bertindak sebagai master. Maka tugasnya adalah dia akan menunggu pesan dari rank 1. Di sini kita punya dua proses ya, proses 0 sama proses 1. Nah, kita akan gunakan MPI receive. Artinya kita memerintahkan dia untuk menunggu pesan dari proses lain seperti itu. Kemudian ini buffernya kita panggil di sini. Ini adalah pointer ke buffernya. Ini jumlah datanya karena kita cuma mengirim satu, berarti datanya cuma satu. Kemudian MPI init berarti tipe datanya adalah tipe data integer. Kemudian ini adalah dari proses berapa dia menerima pesan. Nah, karena kita menerima dari proses 1, maka kita tuliskan 1 di sini. 0 ini berarti kita menerima semua tipe. Ini kita menerima tagnya adalah tipenya 0. Nah, ini communication word-nya dan ini statusnya. Pointer ke statusnya. Nah, di rank 1 nanti proses yang mendapatkan rank 1, maka tugasnya adalah mengirimkan data. Data yang dikirimkan berapa? Yaitu 1 dikali 100, artinya adalah 100. Maka si proses 1 akan mengirimkan data 100 ini ke proses 0. Nah, ketika si proses 0 menerima datanya, maka dia akan melanjutkan ke baris berikutnya, yaitu dia akan memprintkan ini, receive 100 gitu. Nah, alurnya sangat sederhana, tapi ada jebakan yang sangat berbahaya di sini. Seperti apa jebakannya? Mari kita lihat slide berikutnya. So, perhatikan gambar timeline blocking send receive ini. Ada dua proses 1 dan proses 2 di atas. Keduanya menggunakan message queue sebagai perantara yang dikelola oleh kernel di bawah. Nah, ketika P1 mengirimkan ke P2, pesan masuk ke antrian, kemudian P2 akan mengambilnya dari antrian saat P2 siap menerimanya. Nah, inilah yang terjadi di balik layar ketika kita panggil MPI send sama MPI receive gitu. Nah, sekarang ada skenario yang sangat berbahaya nih dengan blocking communication ini. Apa itu? Yaitu adalah deadlock ya. Nah, bayangkan contoh program ini. Di sini kita punya dua buah proses, rank 0 sama rank 1. Keduanya sama-sama mengirim dan sama-sama menerima di saat yang bersamaan. Nah, proses 0 dia akan mencoba mengirim data ke proses 1. Ini di sini tujuannya proses 1. Tapi proses 1 juga sedang mencoba kirim ke proses 0 di sini. Nah, keduanya sama-sama menunggu penerima siap menerima pesan, tapi tidak ada yang menjadi penerima duluan. Nah, program ini akan berhenti total alias deadlock. Nah, solusinya sederhana. Pastikan salah satu proses menerima duluan. Di sini bisa dilihat ya. Kita ubah posisinya. Di sini rank 0 dia mengirim duluan, rank 1 dia menerima duluan. Nah, proses 1 sekarang receive dulu sebelum send, sehingga proses 0 ketika dia mengirim, ada yang siap menerima datanya. Dan deadlock pun teratasi. Selain blocking, MPI juga punya komunikasi non-blocking. Nah, perbedaan mendasarnya adalah kalau di blocking, kita panggil fungsinya dulu, kemudian kita tunggu sampai selesai, baru kita lanjutkan proses berikutnya. Nah, kalau di non-blocking, kita panggil fungsinya, langsung kita jalankan proses yang lain, kita cek dulu setelah selesai nanti. Nah, ini memungkinkan overlap komunikasi dengan komputasi. Nah, seperti ini ya. Saat ada yang sedang kirim data atau terima melalui jaringan, CPU tidak menganggur tapi bisa mengerjakan perhitungan lain. Nah, fungsi utamanya
Pertama adalah MPI send. MPI send ini MPI send ya. Ini adalah intermediate send, artinya mulai kirim dan langsung return. Kemudian ada juga MPI receive. Nah, ini adalah intermediate receive, artinya mulai terima dan langsung return datanya. Kemudian setelah itu ada lagi namanya MPI wait atau test. Nah, MPI wait ini digunakan untuk tunggu sampai proses non-blocking selesai. Kemudian MPI underscore test ini kan gunanya untuk mencek apakah operasi sudah selesai tanpa menunggu gitu. Nah, kalau kalian lihat codingnya seperti ini kurang lebih. Pertama, kita di atas punya sebuah variabel MPI request sama MPI status. Nah, MPI request menyimpan requestnya, MPI status menyimpan statusnya. Di sini kita gunakan MPI receive untuk menerima program, menerima data. Kemudian di sini kita melakukan komputasi dengan fungsi compute something gitu ya. Nah, di sini di sebelum iReceive kita akan mulai non-blocking receive. Nah, kemudian kita lakukan komputasi sambil data sedang diterima dan dilakukan compute something di fungsi compute something seperti itu. Kemudian baru setelah itu kita tunggu receive selesai sebelum kita gunakan buffer di fungsi MPI underscore await dengan mencek pointer request sama pointer status. Nah, pola ini perhatikan polanya nih. I receive, kemudian komputasi sama wait. Nah, komputasi yang ada di tengah berjalan bersamaan dengan proses receive yang di jaringan. Nah, inilah yang disebut sebagai latency hiding nih. Pada cluster dengan banyak node yang terhubung di jaringan, biasanya kan relatif lambat tuh. Teknik ini bisa memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan. Tapi hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena non-blocking lebih kompleks untuk di-debugging dan memerlukan manajemen MPI underscore request yang lebih berhati-hati. Nah, untuk pemula sebaiknya kuasai blocking dulu, pahami non-blocking sebagai optimasi lanjutan. Selanjutnya kita akan lihat perbandingan antara komunikasi blocking sama non-blocking. Nah, ini adalah tabel perbandingan yang ringkas ya. Pertama di sisi return, untuk blocking return itu terjadi setelah operasi selesai. Dan untuk non-blocking return itu terjadi segera setelah datanya dikirim atau datanya diterima. Nah, untuk overlap, blocking tidak bisa overlap, jadi dia cuma dikerjakan satu-satu. Sementara kalau non-blocking dia bisa overlap dan komunikasi komputasi bisa dikerjakan di saat yang berbarengan. Nah, di sisi complexity, blocking kompleksitinya lebih rendah, lebih sederhana. Namun di non-blocking lebih kompleks karena kita sulit untuk debugging datanya. Nah, di sisi deadlock risk, di sisi performa, di sisi deadlock risk, blocking punya resiko deadlock lebih tinggi, sementara non-blocking lebih rendah karena memiliki fleksibilitas urutan. Nah, untuk di sisi buffer safety, buffer blocking aman setelah return. Untuk buffer non-blocking harusnya tunggu dulu MPI wait selesai dulu. Nah, kapan menggunakan blocking dan kapan menggunakan non-blocking? Untuk komunikasi yang sederhana dan jumlahnya kecil, tidak ada komputasi independen yang bisa di-overlap, maka sebaiknya gunakan blocking. Tapi untuk komunikasi yang latensinya tinggi dan ada komputasi yang bisa dikerjakan paralel dengan transfer data, maka untuk menghindari deadlock di pola komunikasi yang kompleks, sebaiknya gunakan non-blocking. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sangat powerful dari MPI ini, yaitu komunikasi kolektif ya. Nah, definisinya sederhana, yaitu operasi yang melibatkan semua proses dalam komunikator. Bukan hanya satu sender, satu receive seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ada 4 proses yang saling berkomunikasi atau sekaligus seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Bayangkan kalian ingin mengirim data yang sama ke 1000 proses. Nah, kalau kalian menggunakan MPI send satu persatu,
kalian harus memanggil MPI send 1000 kali dan sangat tidak efisien. Sementara dan juga MPI broadcast ini bisa melakukan hal yang sama dengan satu fungsi saja. Lebih efisien karena mengimplementasikan MPI sudah dioptimalkan dengan algoritma tree based broadcast yang jauh lebih baik dari pengiriman serial. Nah, keuntungan dari komunikasi kolektif ini, kodenya menjadi lebih sederhana karena menggunakan satu fungsi menggantikan banyak send and receive. Kemudian performanya juga lebih baik karena mengimplementasikan MPI menggunakan algoritma optimal untuk hardware yang digunakan. Kemudian tidak ada deadlock karena semua proses memanggil fungsi yang sama, tidak ada masalah urutan send atau receive. Nah, ingat permasalahan deadlock itu terjadi mostly karena kita tidak bisa menentukan mana proses yang duluan selesai, mana proses yang terakhir selesai. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan gambar di kiri atas. Semua proses di atas satu proses di atas punya data merah ya. Nah, dan panah menunjukkan data yang sama menyebar ke seluruh proses lain. Nah, inilah yang kita sebut sebagai broadcast, yaitu satu root mengirim dan semua proses lain menerima dari data yang identik. Nah, bentuk sintaknya kurang lebih seperti ini, yaitu MPI underscore broadcast dalam kurung buffer, count, data type, root, sama communication-nya. Nah, contoh nyatanya bisa kita lihat di gambar ini, di program ini. Nah, di sini jika rank proses itu sama dengan 0, maka datanya adalah 100 dan kita akan printkan root broadcast. Kita suruhkan dia kita perintahkan untuk memprint root broadcast dan datanya berapa. Setelah itu dia akan mengirimkan datanya dengan menggunakan MPI broadcast. Ini pointer ke datanya. Ini adalah jumlah datanya, ini tipe datanya, MPI underscore int. 0 ini adalah rootnya, yaitu maksudnya adalah proses keberapa rootnya, dan ini adalah communication-nya. Kemudian kita perintahkan di proses-proses lain untuk memprint data yang diterima dari dari data root. Nah, perhatikan satu hal yang sangat penting. Semua proses akan memanggil MPI broadcast dengan fungsi yang sama, baik dari root maupun dari non-root. Nah, bedanya hanya untuk root, buffer berisi data yang akan dikirim. Sementara untuk non-root, buffernya akan diisi dengan data dari root. Seperti itu. So, kapan MPI broadcast ini digunakan? Sangat umum untuk biasanya untuk mengirim konfigurasi program dari root ke semua worker. Misalnya ukuran problem, atau parameter simulasi, atau threshold yang akan digunakan semua proses. Nah, itu contohnya. Ini bentuknya, awalnya data ada di proses root 0, kemudian setelah di broadcast, maka semua proses akan memiliki data yang sama. Selanjutnya adalah MPI reduce. Nah, perhatikan diagram di atas tadi. Nah, ini dia. Ada 4 proses dengan misalnya nilai 1, 3, 5, 7, atau kita lihat instruksi di bawah. Nah, ini ada 4 proses dengan nilainya 5, 3, 7, dan 2. Dan satu panah menunjuk ke bawah, satu titik dengan nilainya totalnya adalah di sini 17. Nah, inilah MPI reduce. Itu menggabungkan nilai dari semua proses menggunakan operasi tertentu. Nah, bentuk sintaknya kurang lebih seperti ini. MPI reduce, buka kurung. Ini buffer yang dikirim, ini buffer yang diterima, ini jumlah datanya, data tipenya, kemudian operasinya, ini rootnya berapa, proses berapa, dan ini communication-nya. Nah, untuk operasi yang didukung ada operasi penjumlahan dengan MPI sum,
kemudian perkalian dengan MPI product, MPI max mencari maksimum, MPI min mencari minimum. Dan untuk operasi logika ada MPI len untuk operasi perkalian, MPI L OR untuk operasi OR, dan MPI L XOR untuk operasi XOR. Nah, contoh menghitung total dari lokal masing-masing proses. Nah, di sini kita punya local value untuk masing-masing proses adalah rank ditambah 1. Dan masing-masing proses juga punya global sum-nya. Nah, di sini kita gunakan MPI reduce. Ini local value-nya untuk datanya yang akan dijumlah datanya. Atau kita bisa lihat di sini adalah send buffer-nya. Ini adalah receive buffer-nya, global sum. Ini adalah jumlah datanya 1, ini tipe datanya, ini operasinya. Ini proses 0 yang akan menggabungkan, yang akan menerima semuanya, yang akan menampilkan semuanya. Ini communication-nya. Nah, jika dia rank 0, maka dia yang akan menampilkan hasil hasil dari print-nya. Sama seperti yang ada di ilustrasi ini ya. Seperti ini. Nah, kasus ini kasus penggunaannya sangat umum nih. Kalian membagi data ke semua proses, setiap proses menghitung partial sum-nya dari bagiannya. Lalu semua partial sum dikumpulkan di root dengan MPI reduce. Nah, inilah pola divide and conquer yang fundamental dalam HPC. Selanjutnya adalah operasi MPI getter nih. Nah, ini adalah kalau kalian lihat di gambar ini, ada 4 proses yang masing-masing punya satu potongan data yang berwarna data yang berbeda. Nah, semuanya dikumpulkan menjadi satu array di satu proses, nah, yaitu proses 0. Nah, itulah MPI getter. Sintaknya kurang lebih seperti ini, yaitu MPI getter. Ini buffer tope yang dikirim, ini buffer ini jumlah yang dikirimnya, ini tipe yang dikirimnya. Kemudian receive buffernya, receive count, receive type, root, sama communication yang digunakan. Nah, contoh programnya. Untuk parameter pentingnya, pertama receive send buffer adalah data lokal proses, kemudian send count jumlah elemen yang dikirim dari prosesnya, receive buffer root untuk data, jadi berapa kira-kira data yang diterima oleh root, kemudian receive count ini jumlah data yang dari setiap proses. Nah, ini buffer untuk si rootnya dalam bentuk array, ini jumlah arraynya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan program ini. Di sini kita ada local data dengan rank dikali 10 nih. Untuk setiap proses tentunya akan berbeda. Kemudian ada getter datanya, ini yang dibutuhkan oleh si root untuk menyimpan datanya. Ini kita gunakan MPI getter. Ini lokal datanya, data yang dikirim. Ini jumlah datanya. Kita gunakan MPI init. Ini tempatnya menaruh buffer untuk menerima datanya. Ini jumlah datanya diterima. Ini MPI init, tipe datanya. Ini nomor dari proses 0, dan ini communication-nya. Kita akan menggunakan looping di sini untuk menerima datanya seukuran dari ukuran word size-nya. Dan data dikumpulkan secara berurut berdasarkan rank. Nah, prosesnya dimulai dari 0 yang indeks 0, kemudian proses 1 di indeks 1, dan seterusnya sampai selesai dari ukuran size word-nya. Nah, sekarang mari kita lihat scatter lagi yang di sebelah kanan. Nah, ini kebalikan dari getter, di mana root itu punya satu array yang besar dan membagikan potongannya ke beberapa proses. Nah, ini kebalikan dari si getter ya. Nah, getter dan scatter adalah pasangan yang sangat natural nih. Patternnya sangat umum di high performance computing. Scatter, data besar yang ada di root kemudian dibagi ke semua proses, di mana setiap proses akan melakukan komputasi bagiannya. Kemudian getter digunakan lagi untuk mengumpulkan hasilnya ke root, sehingga mostly scatter sama getter akan digunakan di satu program yang sama. Bayangkan seperti sistem kerja freelance yang efisien nih. Manager atau root atau proses 0, dia akan membagi pekerjaan ke semua freelance dengan menggunakan scatter.
Kemudian semua freelance akan mengerjakan bagian mereka secara paralel, lalu hasilnya dikumpulkan kembali ke manajer menggunakan getter. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas operasi kolektif lainnya. Nah, pertama kita akan bahas terkait barrier synchronization. Nah, perhatikan di sini ada 3 garis vertikal yang menunjuk ke 3 thread dan proses yang berjalan di waktu yang berbeda. Nih harusnya nih garisnya posisinya berbeda ya. Nah, mereka tiba di barrier ini pada waktu yang berbeda, arrival-nya berbeda seharusnya. Tapi keberangkatan mereka terjadi secara bersamaan setelah yang terakhir tiba. Nah, ini adalah guna dari MPI barrier nih. Cara manggilnya seperti ini, MPI barrier, kemudian masukkan communication word-nya. Dan semua proses dia akan berhenti di barrier sampai semua proses lain juga sampai. Baru kemudian semua melanjutkan secara bersama-sama. MPR barrier ini dia tidak mentransfer data apapun, jadi mostly dia murni untuk sinkronisasi waktu saja dan sangat berguna untuk timing yang akurat. Dan pastikan semua proses melalui komputasi di saat yang bersamaan. Kemudian ada lagi 2 operasi lain yang sangat penting nih, yaitu operasi al-reduce. Dia mirip seperti reduce, tapi hasilnya dibagikan ke semua proses, bukan hanya dikumpulkan di root. Nah, kapan menggunakan al-reduce ini dibandingkan dengan menggunakan reduce? Kalau hanya root yang butuh hasil, maka gunakanlah reduce. Tapi kalau semuanya, kalau semua proses butuh hasil akhir untuk komputasi selanjutnya, maka gunakanlah al-reduce. Ini sangat umum untuk iteratif algoritma nih. Nah, operasi lainnya ada lagi namanya al-getter. Nah, al-getter ini seperti getter, tapi hasilnya dibagikan ke semua proses. Jadi, mari kita ulang sedikit apa-apa saja operasi kolektif yang ada di MPI. Pertama, broadcast. Ini gunanya untuk polanya adalah one to all, jadi untuk mengirim satu data ke semua proses. Kemudian scatter, ini untuk membagi satu data ke semua proses, tapi semua dapat bagian yang berbeda. Kalau yang broadcast mendapatkan bagian yang sama, kalau scatter mendapatkan bagian yang berbeda. Kemudian ada MPI getter, ini untuk mengumpulkan semua data ke root. Nah, tapi yang lain tidak tahu apa datanya. Kemudian ada MPI reduce untuk root. Bedanya dengan getter, kalau reduce ini root menerima hasil operasi. Kalau getter, root menerima hasil datanya, menerima semua datanya. Tapi kalau reduce, root menerima hasil operasi dari datanya. Ada lagi al-getter, ini untuk semua dapat semua hasil data. Kalau al-reduce semua dapat semua hasil operasi. Dan satu lagi yang paling penting adalah barrier, ini gunanya untuk sinkronisasi agar semua proses itu sampai melangkah selanjutnya itu bersama-sama seperti itu. Nah, best practice-nya adalah gunakan operasi kolektif daripada multiple point to point kapanpun yang mungkin. Nah, pastikan semua proses memanggil fungsi kolektif. Kalau satu proses melewatinya, program akan hang. Kemudian parameter harus konsisten di semua proses, terutama count, data type, sama root. Maka gunakan MPI al-reduce kalau semua proses butuh hasilnya.